Halo good people, mungkin kamu sedang berada di satu titik hidup di mana cinta tidak lagi terdengar seperti janji, tapi seperti jarak. Kamu menyebutnya dengan cinta tanpa pulang. Bukan karena tidak ada rasa, tetapi karena tidak ada lagi arah untuk kembali. Dan ketika kamu mengucapkan itu kepadanya, kamu tidak sedang merangkai sebuah puisi. Kamu sedang mengaku. Kamu pernah percaya bahwa cinta selalu menemukan jalannya. Bahwa sejauh apapun seorang melangkah, hatinya akan tahu kemana harus kembali. Tapi sekarang kamu tahu, tidak semua cinta punya rumah. Ada cinta yang hanya singgah, dan ada cinta yang sejak awal memang tidak disiapkan untuk tinggal. Kamu mengalaminya setiap hari, bukan dalam bentuk pertengkaran atau perpisahan dramatis, tapi dalam diam yang panjang, dalam jeda ketika kamu ingin menghubunginya, tapi tanganmu berhenti di udara. Dalam momen ketika kamu ingin bertanya bagaimana harinya, tapi kamu sadar kamu bukan lagi tempat ia bercerita. Rasanya seperti berdiri di depan pintu yang dulu terbuka, sekarang tertutup. Dan kamu masih memegang kuncinya, tapi kuncinya tidak lagi cocok. Yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan. Yang paling menyakitkan adalah ketika cinta itu masih ada, tapi tidak lagi punya tujuan. Kamu masih peduli. Kamu masih mengingat detail kecil yang mungkin tidak penting bagi siapapun. Caranya tertawa, caranya diam ketika lelah, caranya selalu menunda pulang karena ingin tinggal lebih lama. Tapi semua itu sekarang seperti foto lama. Jelas, sangat jelas. Tapi tidak bisa disentuh. Kamu sering bertanya pada dirimu sendiri, di mana kami mulai kehilangan jalan pulang? Apakah saat kami mulai lebih sering sibuk daripada hadir? Atau ketika kami mulai mengerti satu sama lain, tapi berhenti benar-benar mendengarkan? Tidak ada satu titik yang bisa aku tunjuk. Yang ada hanya perasaan perlahan-lahan menjauh. Seperti dua orang yang berjalan searah tapi dengan kecepatan berbeda. Cinta tanpa pulang membuat kamu merasa seperti kamu mencintai seseorang yang masih hidup, tapi sudah tidak ada di ruang yang sama denganmu. Kamu tahu keberadaannya, kamu tahu ia bernapas, kamu tahu ia tertawa di tempat lain. Tapi tidak lagi bersamamu. Itu jauh lebih sunyi daripada kehilangan. Karena kehilangan memberi batas, sedangkan ini tidak. Kamu tidak marah. Kamu tidak ingin menyalahkan siapapun. Yang ada hanya kelelahan emosional. Seperti membawa rindu yang tidak punya tempat untuk diturunkan. Setiap kali kamu ingin mengirim pesan, kamu harus bertanya, untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa aku masih ada? Atau hanya untuk melukai diriku sendiri dengan tidak mendapat balasan yang seperti dulu? Dan kamu belajar bahwa cinta bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal tahu kapan harus berhenti berharap. Dan itu bagian tersulit. Berhenti berharap berarti mengakui bahwa sesuatu yang dulu hangat kini sudah dingin. Berhenti berharap berarti membiarkan kenangan tetap menjadi kenangan, bukan menjadi rencana. Cinta tanpa pulang membuat kamu melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Kamu jadi lebih sering diam bukan karena tidak punya kata-kata, tapi karena terlalu banyak yang ingin kamu katakan pada orang yang tidak lagi bisa menerimanya. Kamu jadi lebih sering memutar ulang masa lalu, bukan karena ingin kembali, tapi karena belum siap melepaskannya sepenuhnya. Kadang kamu bertanya,
Apakah aku masih mencintainya? Atau hanya mencintai versi lama dari kami? Versi di mana kami saling mencari, di mana pulang masih berarti satu sama lain, tapi sekarang pulang hanyalah tempat, bukan perasaan. Yang orang lain tidak lihat adalah betapa melelahkannya mencintai tanpa tujuan. Tidak ada kepastian, tidak ada arah. Hanya rasa yang terus hidup di ruang yang seharusnya sudah kosong. Kamu bisa tersenyum di depan orang lain, bisa terlihat baik-baik saja, tapi di dalam ada bagian dari dirimu yang masih menunggu sesuatu yang tidak akan datang. Kamu tidak ingin membencinya. Kamu juga tidak ingin melupakannya dengan paksa. Yang kamu inginkan hanya satu, bisa mencintai tanpa harus terus terluka oleh harapan yang tidak terjawab. Tapi kenyataannya, cinta tanpa pulang selalu menyisakan pertanyaan. Tentang apa yang salah, tentang apa yang kurang. Tentang kenapa rasa yang begitu besar bisa berakhir tanpa benar-benar berakhir. Kamu bercerita, bukan untuk mencari simpati, tapi karena ini nyata. Banyak orang hidup di dalam hubungan yang secara teknis masih ada, tapi secara emosional sudah berjarak ribuan kilometer. Mereka masih menyebut satu sama lain, tapi tidak lagi saling menemukan. Itulah cinta tanpa pulang. Dan yang paling menyedihkan, seringkali kita memilih bertahan di sana, bukan karena bahagia, tapi karena takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah hilang. Kita memegang kenangan seperti pelampung, padahal kita sudah tidak lagi berada di laut yang sama. Kamu sedang belajar melepaskan dengan cara yang tidak merusak dirimu sendiri. Melepaskan bukan berarti membenci. Melepaskan berarti berhenti memaksa sesuatu yang sudah tidak lagi ingin tinggal. Kamu tidak tahu kapan kamu benar-benar akan sampai di titik itu, tapi yang kamu tahu dan yang harus kamu tahu, setiap hari kamu sedikit lebih jauh dari harapan lama dan sedikit lebih dekat pada penerimaan. Cinta tanpa pulang mengajarkan kamu bahwa tidak semua yang kita cintai akan menjadi tempat kita kembali. Ada orang-orang yang datang hanya untuk mengajarkan bagaimana rasanya memiliki, lalu pergi tanpa pernah benar-benar menjadi milik. Dan meskipun itu menyakitkan, itu juga bagian dari hidup. Kamu masih membawa rasa itu, tidak seberat dulu, tapi masih ada. Seperti bekas luka yang sudah kering, tapi tetap terasa ketika disentuh. Kamu tidak tahu apakah suatu hari kamu akan melihatnya dan tidak lagi merasa apa-apa. Yang kamu tahu, kamu sedang berjalan keluar dari ruang kosong itu, pelan-pelan. Jika kamu bertanya, apakah aku pernah menyesal mencintai seseorang? Ataupun kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu menyesal mencintai dia? Jawabannya tidak. Kamu hanya menyesal tidak tahu kapan harus berhenti menunggu. Karena cinta tanpa pulang bukan tentang siapa yang pergi, tapi tentang siapa yang terus berdiri di depan pintu yang sudah lama tertutup. Dan mungkin di sanalah kamu sekarang. Masih di depan pintu itu, tapi untuk pertama kalinya kamu mulai berani berbalik. Thank you. Saya Pri Fitra, selamat berjumpa lagi.